Shalom saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Kristus menggenapi nubuat kitab suci. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami meminta kekuatan daripadamu supaya kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk ditegur dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu akan membentuk hidup kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin serupa dengan Engkau. Berkati waktu ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 37, tapi kita tidak akan membaca keseluruhan perikop ini. Kita akan membaca ayat 28 sampai ayat yang ke-30, dan saudara bisa mengambil waktu secara pribadi untuk membaca keseluruhan dari perikop ini. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penyalipan adalah peristiwa yang menggetarkan hati. Penyalipan itu menggetarkan hati karena penyiksaan yang terjadi di sana adalah penyiksaan yang sangat kejam dan sulit dibayangkan oleh orang-orang yang hidup pada masa kini. Orang yang disalib biasanya adalah penjahat yang terkutuk. Akan tetapi dalam bacaan kita hari ini, yang disalib adalah juru selamat yang penuh kasih. Ia tidak bersalah, tetapi ia disalibkan untuk menanggung dosa dan kesalahan manusia berdosa. Dia menerima hukuman Allah yang mengerikan, supaya manusia berdosa dibebaskan dari hukuman dosa. Perlu diingat bahwa Yesus Kristus disalibkan bukan karena ia tidak berdaya untuk menolak hukuman itu, melainkan karena ia dengan kesadaran penuh melaksanakan misi untuk menebus dosa manusia. Ia menyelesaikan misinya sampai tuntas dan dengan sukarela. Semua penderitaan yang ia alami adalah penggenapan berbagai nubuat dalam Perjanjian Lama. Ia menyerahkan nyawanya secara sukarela, bukan karena tidak berdaya untuk menolak kematian. Dua orang penjahat yang disalibkan bersama dengan dia harus dipatahkan kaki mereka untuk mempercepat kematian. Akan tetapi Tuhan Yesus sudah mati tanpa perlu dipatahkan kakinya karena ia sudah menyerahkan nyawanya. Tidak ada yang sanggup merenggut nyawanya bila ia tidak mau menyerahkan nyawanya. Penggenapan nubuatan Perjanjian Lama tentang Mesias saat Yesus Kristus menderita di kayu salib bukan hanya meyakinkan kita tentang kemesiasan Yesus Kristus, tetapi juga meyakinkan kita bahwa Alkitab dapat dipercaya. Penggenapan nubuat tentang Yesus Kristus Sang Mesias memperlihatkan bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Sekalipun janji tentang Sang Mesias telah diberikan ratusan tahun sebelumnya, Allah tetap menepati janjinya. Walaupun sekitar 2000 tahun telah berlalu, kita bisa meyakini bahwa karya penebusan Yesus Kristus itu tetap berlaku. Bila Anda dan saya mempercayai karya penebusan tersebut, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Janji Allah itu bukan hanya menyangkut masa depan, tetapi juga menyangkut masa kini. Saat ini orang percaya bukan hanya memiliki hati yang sudah diperbarui, tetapi juga
memiliki jaminan pemeliharaan Allah. Allah tidak akan membiarkan kita sendiri, tetapi Allah memberikan Roh Kudus untuk mendampingi kita. Allah juga berjanji bahwa Ia pasti memelihara dan mencukupi kebutuhan hidup kita. Apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati menebus dosa Anda? Apakah Anda yakin bahwa janji-janji Allah juga berlaku bagi diri Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang mau menebus hidup kami, dan kami diberikan keyakinan kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang patut dipercaya, dan firman-Mu juga patut untuk menjadi satu-satunya firman yang kami percaya dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami menyerahkan untuk waktu kami kepada Tuhan, aktivitas yang akan kami lakukan. Kiranya semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.